yakni domba Garut. Nano 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 nano. Domba Garut merupakan jenis domba yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat peternak. Karena domba Garut merupakan komoditas yang menguntungkan sebagai sumber makanan hewani, selain kulitnya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tekstil. Di Kabupaten Sleman, domba Garut ini dikembangkan oleh Zaki Ahmadi, seorang warga dusun Plosok Kuning, Kelurahan Minomartani, Kabupaten Sleman. Bersama dua rekannya, sarjana peternakan UGM ini menerapkan ilmunya untuk memelihara domba Garut ini. Tapi sebelum kita mengetahui seluk-beluk pemeliharaan domba Garut ini, kita perlu mengenal potensi dusun Plosok Kuning ini, ya toh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welos-welos wedhus. Iya Mas, heeh. Wah, iki wedhus napa Mas kok? Sungune papat gek mongko bulune kriting ireng untel-untelan. Warna bulunya juga aneh. Niki wedhus napa Mas? Ini asalnya gini Mas. Ini asal kalau disebut ini domba priangan Mas namanya. Domba priangan. Iya, domba priangan. Ini asal domba priangan itu asalnya dulu domba Garut, terus persilangan dengan domba lokal sekitar. Nah, terus setelah kawin anaknya jadi seperti ini Mas, berpostur tubuh domba Garut, terus dan bentuknya juga domba Garut, tapi mempunyai telinga panjang. Ini, sedangkan tanduknya 4 ini Mas. Ini salah satu domba unik dan domba yang sangat langka ini Mas pokoknya. Iya. Pemirsa, domba Garut ternyata unik, lain daripada yang lain, bentuknya aneh dan langka. Noh, Anda pengen tahu toh bakalan yang baik seperti apa? Mas Yaki? Iya. Mas Yaki bisa menjelaskan, Ji? Oh bisa Mas, ya nanti saya jelaskan Mas. Wah, 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 domba kok bertanduk 4. Apa ya tumon? Ini tak jeneng aneh toh. Tidak bisa dipungkiri bahwa cara budidaya domba Garut yang sempurna tidak akan menghasilkan domba dengan kualitas tinggi jika bibit domba tidak dipilih dengan seksama. Untuk itu, kadang peternak harus memilih bibit domba yang sehat dan bebas hama penyakit. Wah, kayak tanaman saja. Ya, ini merupakan salah satu sampel ciri-ciri domba Garut yang umur 8 bulan, bakalan umur 8 bulan, yang merupakan salah satu bakalan yang bagus ya. Yang pertama yaitu wajah papak dan mempunyai mulut yang besar, yang cenderung bisa makan banyak dan dokoh. Nah, ini dicenderungkan bisa makan banyak dan bisa gemuk. Nah, yang kedua mempunyai tanduk yang panjang dan besar. Walaupun umur 8 bulan sampai 10 bulan, tapi udah mempunyai tanduk yang besar dan mempunyai tanduk yang pokoknya udah terbilang bagus. Ini besok setelah setahun bisa mempunyai tanduk yang lebih besar lagi. Ketiga, mempunyai postur tubuh yang seimbang, yang lurus dan sejajar ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, sudah kelihatan. Dan selanjutnya mempunyai kaki yang besar, kaki pengkloan yang besar, kalau bisa dibilang pengkloan kaki yang besar. Nah, di sini bisa terlihat dengan kaki yang besar, maka pertumbuhannya pun bisa terlihat bisa lebih besar lagi. Dan selanjutnya
mempunyai buah zakar yang seimbang, yang sejajar. Nah, seperti ini yang seimbang, yang sejajar seperti ini ya. Atau istilahnya tidak sanglir tuh seimbang, sejajar. Nah, bisa diperkirakan untuk pejantan bagus, bisa lebih bagus untuk pembuahan betina, itu bisa menghasilkan anak yang bagus ya, yang subur. Nah, dan yang selanjutnya matanya bagus, yang kelihatan cerah dan tidak sakit ya, udah bisa dilihat dari matanya. Nah, udah itu bisa dipastikan ternak tersebut adalah ternak yang sehat, insya Allah. Beberapa peternak memilih untuk melakukan pembesaran domba Garut saja karena tidak mau pusing dengan proses pembibitan yang acap kali cukup rumit untuk mendapatkan bibit yang benar-benar unggul. Untuk itu, teknik beternak domba Garut secara detail harus dilakukan, termasuk hal-hal kecil tetapi penting, seperti menjaga kebersihan kandang. Kandang dibersihkan 1 kali dalam seminggu, sementara tempat makan dan minum perlu dibersihkan setiap hari. Untuk menghindarkan penyakit di antara ternak domba Garut, ternak yang sakit perlu dipisahkan dari domba sehat dan segera diobati biar tidak menular, ya toh. Upaya telah dilakukan untuk mengobati domba yang sedang sakit, yakni dengan cara memberikan vaksinasi pada domba sehat. Nah, domba Garut ini dengan tanduknya yang besar juga mempunyai tenaga yang kuat. Oleh karenanya perlu dibuatkan kandang yang kuat juga. Kandang harus kuat sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Ukurannya juga disesuaikan dengan jumlah ternak, bersih, memperoleh sinar matahari pagi, ventilasi kandang harus cukup, dan terletak lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya agar tidak kebanjiran. Ya, ini merupakan salah satu sampel atau contoh kandang domba Garut yang ideal untuk pejantan domba Garut ya, yang seperti ini. Yang pertama, untuk kandang ukuran pejantan yang punya lebar 80 cm atau minimal 60 cm. Jadi lebarnya untuk kandang pejantan 1 ekor 60 sampai 80 cm dan mempunyai panjang ke belakang yaitu untuk 1 ekornya 120 cm sampai 150 cm atau 1,5 meter. Untuk pejantan yang seperti ini dipisahkan pada umur 8 bulan hingga umur 1 tahun lebih. Dikarenakan kalau untuk dijadikan satu untuk pejantan dan pejantan nanti akan bentrok atau nanti akan adu sama lain. Ya, seperti ini. Dan sealas kandang sampai dasar alas kandang mempunyai jarak 80 cm hingga 1 meter. Yang ideal seperti itu. Ini seperti jaraknya sekian dikarenakan untuk pembersihan atau sanitasi kandang tersebut dapat mempermudah dan untuk jarak kandang tersebut kotoran dan ternak tersebut akan lebih jauh karena untuk menghindari penyakit kulit atau penyakit yang lainnya. Ya. Domba Garut yang berbulu tebal harus sering dimandikan, minimal 1 minggu sekali. Jangan lupa, untuk memelihara kelebatan bulu domba Garut perlu dilakukan pencukuran secara berkala. Hahaha, kaya apa wae dadak nganggo dicukur barang. Jika domba Garut diternak secara massal, bulunya bisa dijadikan bahan tekstil. Pencukuran bulu domba dengan gunting biasa atau alat cukur ini dilakukan minimal 6 bulan sekali dan disisakan guntingan bulu setebal kira-kira ya setengah sentimeter. Pencukuran dimulai dari bagian perut ke depan dan searah dengan punggung domba.
Wah, ini mesti jadi bagus. Sementara itu, untuk menjaga kesehatan tubuh perlu dilakukan pula pemotongan kuku, pedicure, manicure. Pemotongan kuku domba dipotong 4 bulan sekali. Untuk prospeknya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu sangat prospek karena selain domba ini dagingnya sangat banyak dibanding dengan domba lokal, harga relatif lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasaran, misalkan kayak daging sapi yang sekarang sangat melonjak sangat tinggi. Daging domba Garut bisa sebagai alternatif penggantinya. Selain itu banyak juga peminat-peminat yang selalu berkonsultasi, menghubungi, kemudian pesan kepada kami. Pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan domba perlu dilakukan seksama agar kebutuhan zat gizi termasuk vitamin, mineral, air, protein, lemak, dan karbohidrat terpenuhi dengan sempurna. Campuran pakan dari bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan umur domba. Ternak dirasa sebaiknya diberikan pakan rumput dan daun dengan perbandingan 3:1. Sementara induk bunting memerlukan pakan rumput dan daun dengan perbandingan 3:2, ditambah 2 hingga 3 gelas konsentrat. Wes ngelak. Mas Yaki, Iya, gimana Mas? setahu saya Iya. kambing Garut itu kan makan bladrok banget ya, dokoh Iya, ya. dokoh banget, Mesti entek banyak. oke. Iya. Arep boros gitu. Oh, iya. Terus cara mensiasati supaya pemelihara kambing Garut itu tidak rugi gimana Mas? Oh gini Mas, jadi kita memakai pakan alternatif yang disebut pakan fermentasi. Oh. Ya, pakan fermentasi atau pakan olahan dari hasil sisa pertanian hijau-hijauan atau apapun yang bisa diolah menjadi pakan fermentasi untuk pakan Untuk kambing dan asupan. domba. Iya, tiap harinya Mas. Wah, Iya. Iya, ya. Wah, kalau gitu bisa diperagakan tuh Mas. Oh bisa Mas, bisa. Sakniki nggih? Sakniki Mas, siap. Pada umumnya pakan untuk domba digolongkan dalam 4 golongan. Golongan rumput-rumputan seperti rumput gajah, benggala, brachiaria, raja, Meksiko, dan rumput alam. Lalu golongan kacang-kacangan seperti daun lamtoro, turi, hasil limbah pertanian seperti daun nangka, daun waru, daun dadap. Golongan makanan penguat konsentrat seperti ada dedak, jagung kering, garam dapur, bungkil kelapa, bungkil kelapa, moi. Ya, untuk komposisi pakan fermentasi kami meliputi yaitu sumber protein, sumber energi, dan untuk pengencer yang lainnya seperti bahan-bahan yang lainnya. Sumber energi meliputi dedak bisa, gogik bisa, ampas ketela bisa, gilingan juga bisa. Nah, yang kebetulan kita pakai yaitu dedak yang dapat kita peroleh dengan mudah untuk sumber energi. Yang kedua yaitu untuk sumber protein. Sumber protein bisa meliputi polar bisa, ampas tahu bisa, ampas kedelai bisa, kulit kedelai bisa. Nah, kami menggunakan kulit kedelai untuk bahan pencampuran bahan pakan fermentasi. Yang kedua yaitu untuk sumber sumber mineral kami tambahkan yaitu garam, berupa garam, dan nanti untuk bakteri starter untuk pengurainya kami menggunakan E4 ya, E4. Untuk seratnya kami menggunakan rumput ya, rumput gajah atau rumput kolonjono bisa, dan kemudian kami menggunakan rumput gajah yang untuk kita bikin pakan fermentasi. Cara pembuatan pakan fermentasi yang pertama yaitu larutan dulu yaitu E4 tutup, E4 tutup ya.
pencampurannya sudah terlarut. Setelah EM4 atau starter dan tetes tebunya terlarut, sekarang dimasukkan garam. Diaduk secara rata. Setelah campuran EM4 atau starter terlarut dan tetes tebu terlarut serta garam, sekarang pemberian pencampuran hijauan dengan dedak, Pak. Iya, ya, dedak. Takaran dedak dengan hijauan yaitu berkisar antara 20 kilo untuk 100 sampai 150 kilo hijauan. Setelah pencampuran dedak pada hijauan rata, sekarang pencampuran kedelai atau kleci. Ini perbandingan antara kleci dan hijauan. Klecinya berkisar 50 kg sampai 60 kg. Ya, setelah semuanya tercampur antara dedak, terus kulit kedelai dan hijauan tercampur, sekarang kita campurkan dan kita ratakan EM4 atau bakteri starter, garam dan air. Ya, perbandingan 20 liter untuk 100 sampai 150 kg rumput atau semuanya bercampur. Nah, sekarang mengadukan pada pakan tersebut agar rata. Mari kita lakukan pengadukan pakan tersebut. Memang kenapa itu cukup. Ya, setelah pencampuran pakan selesai dan tercampur rata, maka dilakukan pengepakan dan pembungkusan ke dalam plastik dalam keadaan anaerob atau kedap udara. Nah, selama kedap udara tersebut, pakan dapat tahan mencapai 5 bulan bahkan setahun pun selama pakan tersebut kedap udara. Ya, bisa kita lihat ya, untuk hasil pakan fermentasi yang sudah jadi, yaitu daunnya sudah layu dan bisa dilipat dengan mudah, elastis, sehingga dicerna oleh ternak dapat mudah dicerna dan dapat dimakan oleh ternak dengan mudah. Ya, begitulah kadang tani. Jika mau beternak domba Garut ya seperti tadi, mulai bibit, kandang, pakan harus diperhatikan. Begitu juga dengan perawatan bulu dan kuku juga dilakukan. Sepertinya kalau dilihat dari kekayaan pakan hijauan, limbah hijauan dari pasar serta pakan tambahan lain masih banyak di sekitar kita. Nah, beternak domba Garut ini bisa dijadikan alternatif baru untuk menambah penghasilan bagi kadang tani semua, iya toh? Pemirsa, ternyata domba Garut mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Anda tertarik? Ketemu lagi pada Sobat Deso edisi berikutnya. Banyak sedulur, banyak kamro. Salam.